Kita lanjut. Logaritma bagian yang kedua. Pada video yang sebelumnya kita udah bahas 5 sifat ya. Jadi sekarang kita mau lanjutin sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6, A logaritma B pangkat N itu sama dengan N dikali A logaritma B. Contohnya 3 logaritma 9 sama dengan 3 logaritma 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, si 2 ini bisa kita jadikan pengali, jadi 2 kali 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 itu sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Jadi 3 logaritma 3 itu sama dengan 2. Oke, terbukti ya. Kita lanjut sifat yang ke-7. A logaritma B itu sama dengan 1 per B logaritma A. Contohnya 2 logaritma 4 itu sama dengan 1 per 4 logaritma 2. 1 per 4 logaritma 2 itu sama dengan setengah ya. Jadi 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1. 1 kali 2, 2. Oke, 2 logaritma 4 itu sama dengan 2. Oke, terbukti ya. Kita lanjut ke sifat yang ke-8. Sifat yang ke-8, A logaritma B itu sama dengan logaritma B dibagi dengan logaritma A. Nah, di sini basisnya bisa kita tulis bilangan yang disesuaikan nanti dengan soal, tapi harus bilangan yang sama ya basisnya ya. Kita buat aja C. Oke, berarti di bawah juga harus C. Contohnya 4 logaritma 16 itu sama dengan logaritma 16 dibagi logaritma 4. Kita buat basisnya bilangan yang sama. Di sini kita pilih angka 2. Karena 16 dan 4 itu bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Kita lanjut. 2 logaritma 16 itu sama dengan 4. Karena 2 pangkat 4, 16. 2 logaritma 4 sama dengan 2. 4 bagi 2, 2. 4 logaritma 16 itu sama dengan 2. Terbukti ya. Kita lanjut sifat yang ke-9. A logaritma B dikali B logaritma C sama dengan A logaritma C. Contohnya 2 logaritma 4 dikali 4 logaritma 16 akan sama dengan 2 logaritma 16. 2 logaritma 16 sama dengan 4. Nah, 2 log 4 nih ya. Tadi dapat hasilnya 2. 4 logaritma 16 hasilnya 2. 2 kali 2, 4 sama dengan 4. Ini terbukti ya. Kita lanjut sifat yang ke-10. A pangkat A log B itu sama dengan B. Contohnya 5 pangkat 5 logaritma 25 sama dengan 25. 5 pangkat 5 log 25. 5 pangkat berapa yang 25? 5 pangkat 2 ya. Sama dengan 25. 5 pangkat 2, 25 sama dengan 25. Oke, terbukti ya.
Oke, kita ambil contoh. Dua logaritma 3 sama dengan P. 3 logaritma 5 sama dengan Q. Pertanyaannya, 5 logaritma 12 sama dengan, ini akan kita ubah menjadi 5 log 12 ini akan kita ubah dalam bentuk P dan Q. Nah, caranya 5 log 12 ini bisa kita ubah seperti sifat yang nomor 8 ini menjadi logaritma 12 dibagi logaritma 5. Ambil basisnya itu bilangan yang paling banyak ada di soal. Ini ada si 3, ini 3. 3-nya muncul 2 kali ya, sedangkan 2 dan 5 ini masing-masing muncul 1 kali. Jadi yang paling banyak muncul di soal adalah angka 3. 3 log 12 bisa kita jabarin menjadi 3 log 3 kali 4. Yang bawah 3 log 5. 3 ini bentuk perkalian ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan tambah 3 log 4 atau 2 pangkat 2 dibagi 3 log 5. Nah, ini langsung 3 log 3 1 ditambah pangkat ini menjadi pengali 2 dikali 3 log 2 dibagi 3 log 5. 1 ditambah 2 kali 3 log 2 ada nggak? Yang ada itu 2 log 3. Berarti kalau 3 log 2 itu sama dengan 1 per P. Dibagi 3 log 5, lihat di soal, sama dengan Q. Nah, ini untuk menghilangkan per P ini kita kali P, atasnya kali P, bawahnya juga kali P, sehingga 1 kali P sama dengan P. Ini kan 2 per P dikali P sama dengan 2 dibagi P. Q, itulah dia dalam bentuk P dan Q.